Salam jumpa bersama saya Romo Krismanto dari Unit Pengembangan Pastoral Sosial Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya sedang berada di Paroki Santo Thomas Rasul Bedono. Hadir bersama saya ada Romo Wicak, lalu ada mantan Vikaris Parokial Paroki Santo Thomas Rasul Bedono Romo Hartono, dan juga ada Mas Sunaryo. Sugeng dalu berkah dalem. Sugeng dalu berkah dalem. Kali ini kami akan gelenak-gelenikan ngobrol ngalor ngidul tentang pastoral yang mengangkat lokalitas. Keuskupan Agung Semarang sejak beberapa tahun terakhir ini ingin menjadikan Kevikepan sebagai pusat kegiatan pastoral dan paroki menjadi lokus dari semua kegiatan pastoral itu. Maka penting bagi paroki-paroki dalam gerak pastoralnya sungguh mengenal kearifan lokal masing-masing, sedemikian hingga ketika mengangkat lokalitas, masyarakat pun semakin bermartabat. Dalam obrolan kali ini, tema yang akan diangkat adalah gerakan pastoral transformatif yang berbasis kearifan lokal. Mengangkat lokalitas menjadi sesuatu hal yang penting. Maka di sini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Romo Wicak, Romo Pastor Paroki di Bedono ini. Sudah sejak lama, Romo? 8 bulan. 8 bulan. Saya kira 8 hari. Baik, Romo. Dari bertugas di luar Jawa, lalu kemudian oleh Bapak Uskup diberi kepercayaan menjadi pastor paroki di Bedono. Romo punya visi pastoral seperti apa sih? Ya, sebenarnya sederhana. Yang penting melu harapan keuskupan itu sudah bagi saya menjadi visi untuk pelayanan di paroki tempat saya diminta untuk berkarya. Lalu selama mempelajari selama 8 bulan bahwa apa yang menjadi harapan keuskupan, akhirnya saya memiliki kata-kata yang menurut saya cocok atau pas sama apa yang menjadi harapan Romo Krismanto sendiri di dalam wawancara ini. Apa yang baik harus tetap dipertahankan, harus dilanjutkan. Kalau di paroki ini ada hal baik yang mengangkat kearifan lokal atau lokalitas dari paroki Bedono, maka yang baik itu perlu kita pertahankan dan lanjutkan. Bagi saya seperti itu. Apa yang Romo lihat selama 8 bulan ini? Sudah seneng ngopi toh? Ngopi, nah betul. Sudah ngopi. seneng makan buah toh? Buah, senang. Lalu makan apa lagi? B2. Baik. Berarti sudah selama 8 bulan ini sudah merasa kerasan ya? Ya. Terkait dengan apa? Umat, lalu masyarakat. Apa yang Romo lihat? Ya. Yang menjadi sesuatu yang bisa dirasa sebagai keistimewaan. Romo merasa paroki ini istimewa nggak? Belum merasa karena saya baru 8 bulan dan baru meraba-raba apa yang dihayati oleh umat di paroki ini ya. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi membawa sebagai seorang imam, sebagai seorang romo, lalu ditempatkan di tempat tertentu, tentu membawanya itu masih kaitannya sama gereja, kaitannya sama liturgi ya. Lalu dari pengalaman saya di tempat sebelumnya itu tidak bisa saya membawa ego saya untuk tetap mempertahankan gereja itu harus kaitannya dengan liturgi. Tidak bisa Ya. Karena waktu sebelum di tempat ini saya pun merasa bahwa ketika saya membawa itu dan tidak melihat gerak umat memiliki kebudayaan tertentu. Saya waktu itu berada di tanah di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, dan saya melihat
saya tidak bisa, waktu itu belum bisa untuk menerima kearifan lokal yang ada di tempat itu. Harus semua saya bawa dengan pemikiran saya atau harapan saya, dan ternyata itu salah. Setelah masuk ke tempat ini, saya sedikit demi sedikit mencoba melihat apa sih yang menjadi harapan umat. Kalau saya baru melihatnya kesenian tradisional, itu pun baru saya baru mempelajari Romo, ada reog, topeng ireng, itu pun baru mempelajari pada perayaan Natal di salah satu lingkungan itu membuat acara seperti itu, dan saya baru merasa ternyata ini toh yang menjadi gerak umat atau lokalitas dari Paroki Medono dalam bidang kesenian. Baru itu. Lalu ada makanan-makanan dan sebagainya, ya ini sambil jalan sambil meraba-raba. Tapi intinya bahwa apa yang dihayati oleh umat perlu menjadi pintu masuk untuk pelayanan pastoral. Padahal Romo, kalau orang dari Magelang atau dari Semarang menuju ke Jogja atau ke Magelang, lalu sebaliknya Magelang menuju ke Semarang, ada sesuatu yang istimewa dari Paroki Medono. Orang kalau lewat sini itu pasti yang dilihat ono klekeng, dodolan madu, gitu. Lalu kopi, lalu buah-buahan, itu apukat, nongko, waluh, dan duren, duren, gitu. Sesuatu yang istimewa. Pernah enggak Bro mendengar? Enggak tahu apakah dulu masih bertugas di Tanah Misi. Paroki Medono itu tidak menyebut diri Medono, tapi Bidono. Ya. Pernah ya? Pernah mendengar. Pernah ya. Saya waktu itu juga Romo masih muda, imut-imut. Maka di sini saya sengaja mengundang Romo Hartono yang sudah sekian tahun berkarya di tempat ini. Saat ini Romo Hartono itu kan bertugas di Magelang, tapi masih wirawiri ke tempat ini. Dan saya memandang tempat ini menjadi sesuatu yang istimewa. Dan dulu kalau tidak salah saya mendengar istilah Bidono itu waktu Romo di sini ya. Iya. Yang mencetuskan mencetuskan itu ya Mas Arya. Lu kok dulu sempat kepikiran ngajak umat itu jangan menyebut diri Bedono nih, Bidono. Ngopo? Sebenarnya persis menggarisbawahi sikap yang disampaikan Romo tadi ya. Apa yang ada, apa yang baik itu harus dijaga, dikembangkan. Saya merasa juga seperti itu. Semua yang akhirnya berkembang itu juga sungguh-sungguh mulai dari sini. Apa yang sebelumnya sudah ada, bahkan kalau tadi misalnya Romo Kris sudah menyebut di daerah Pingit itu kondang klengkeng. Itu kan sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kita tidak ada yang tahu pohon kelengkeng itu ciliannya kayak apa. Semua yang hidup hanya tahu kelengkengnya segede. Itu sudah berapa lama. Madu, karena memang di kawasan ini ada banyak kopi, buah-buah lokal, sehingga bisa ternak madu, lebah madu. Kemudian ada apokat, nongko, pete di daerah mana? Tempuran. Itu juga jejak yang sudah lama, dan itu kan bagi orang yang lewat saja sudah langsung menyedot perhatian. Ini khas, ini unik di daerah sini. Saya juga hanya berpikir bagaimana yang sudah ada itu bisa terjaga, karena di belakang itu ada sesuatu yang lebih besar. Kalau buah-buahan itu terjaga, pohonnya otomatis terjaga, berarti panen yang lain selain buah, air. Daerah ini kan daerah paling tinggi resapan air. Jadi kalau pohon-pohon itu nanti dibabat, dijual seperti kelengkeng itu kan ada bahaya. Dibabat, dijual sebagai kayu cantik. Lalu pohonnya hilang, panasnya akan datang, airnya akan hilang juga. Ada mata rantai yang begitu jauh. Nah, ketika mau mengajak bagaimana orang bisa menjaga apa yang ada, itu lalu kita berhadapan dengan tren sekarang yang cenderung
pengen seperti sana, ya. Lalu semangat apa sih yang bisa dipakai untuk mengangkat itu? Ya main-main saja, plesetan nama, harus berani beda. Ketika yang lain hanya menanam sengon untuk keperluan industri, kita harus berani beda, tetap pertahankan klengkeng atau tanam buah yang lain. Ketika yang lain memakai kopi pabrikan, kita harus berani teriak kopi lokal. Ketika yang lain pakai makanan-makanan yang wah dari kota, kita harus berani untuk memakai makanan-makanan kita yang khas di dalam setiap acara-acara kita. Nah, kalau tidak ada percaya diri, yakin bahwa yang kita lakukan itu baik, orang kan akan mundur teratur. Maka slogan atau sebutan Bedono itu kan sebenarnya hanya untuk menguatkan gerakan ini, bahwa yang kita lakukan menjaga apa yang ada, mengembangkan itu suatu yang baik kok. Maka kalau berbeda dengan yang lain, rasa wedi. Hanya itu saja, sesederhana itu. Nah, kalau dari ungkapan Bedono itu kan menurut saya ya ada makna yang dalam sebetulnya. Ada tafsir yang macam-macam ya. Itu yang tadi diungkapkan adalah soal lokalitas, keunikan, kekhasan yang ingin ditonjolkan supaya berani tampil beda dengan kekhasannya masing-masing. Saya itu juga pernah mendengar ya, apakah benar atau tidak itu. Mengapa kemudian Romo Paroki di Bedono saat itu menggunakan kata Bedono karena faktor sejarah. Gitu. Orang mulai mengenal kata Bedono itu ya seperti tadi, orang kalau lewat ke Bedono itu yang terlintas adalah Syekh Puji. Itu Syekh Puji. Lalu ada buah-buahan tadi. Kalau orang tahu sejarah gereja terutama di Keuskupan Agung Semarang, mendengar kata Bedono itu kan kadang-kala juga muncul cerita yang mungkin tidak mengenakan ya dalam sejarah awal misi di penyebaran kekristenan di Keuskupan Agung Semarang. Mungkin bisa cerita. Mungkin apakah ada kaitan dengan itu? Yuk kita mau merubah sejarah. Gitu. Ketika 2013 saya mendapat SK untuk ke Bedono, saya langsung mencoba menggali apa yang saya tahu sebelum berangkat ke sini. Apa yang saya tahu? Yang saya ingat, saya pertama kali mendengar kata Bedono itu dari pelajaran sejarah gereja Romo Wijen. Ya. Dan itu terngiang jelas apa yang diceritakan Romo Wijen, yakni kasus misionaris yang berkarya di sini, memulai berkarya di sini dengan hanya beberapa umat, tetapi kemudian misionaris itu ya mundur teratur. Karena apa? Karena dihapusi. Itu Romo Van Lith. Jadi Romo Van Lith sebelum memulai karya yang alternatif dengan pendidikan di Mundilan itu pernah di sini, mungkin pengalaman jatuh bangunnya sampai memikirkan harus ada cara lain itu di sini. Ya, ketika dihapusi oleh segelintir umat itu. Nah, kembali ke ketika saya mendapat SK itu, lalu kok jenenge elit banget ya, tercatat dalam sejarah gereja dan itu dalam sejarah yang levelnya nasional, diajarkan kepada seminaris, diajarkan kepada calon-calon romo, elit banget ya Bedono. Maka ya sebenarnya satu beban juga bagaimana tempat ini bisa mempunyai catatan sejarah yang baik. Mosok sepanjang zaman hanya akan tercatat peristiwa-peristiwa yang buruk dari Bedono, seakan-akan di sini tidak ada. Maka ya sambil bisik-bisik saya mulai mengajak, yuk kita buat sejarah baru supaya apa yang terjadi di sini bisa dicatat dan bisa mengimbangi lah, kalaupun tidak mengganti sejarah yang tertulis secara negatif itu. Maka lalu ya mau mulai dengan apa? Ya sekali lagi sama dengan ya nanti apa yang memang sudah ada. Saya ingat dulu ketika itu awal dari Semangat Gerakan itu kan saya teruskan dari pendahulu Romo Koko.
yang sudah dengan kelompok tani apa? Biji sesawi. Jadi sudah ada gerakan-gerakan yang Ada, dimulai. sudah. Maka saya juga melanjutkan gerakan biji sesawi, Romo Koko yang mengajari umat untuk ternak marmut, ternak kambing, macam itu. Ya oke. Berarti energinya ada di sekitar ini, persis yang tadi disebutkan ya. Umat hidupnya ada di sekitar ini. Ya saya lanjut saja. Ya. Dengan biji sesawi, dengan marmut. Saya dulu juga pelihara marmut di Pasuruan di belakang sebelum dibongkar dan menjadi yang baru itu. Kemudian juga mulai dengan Kimpul Plocot, hal yang sangat sederhana, tetapi saya hanya mau menyampaikan di antara keluarga Kimpul itu yang nilainya mendapat paling tinggi itu Kimpul Plocot kalau di sini. Karena ketika itu 1 kilo Kimpul yang gede-gede paling 1.300. Hanya kalau harganya pas baik itu bisa sampai 2.000, tapi tidak tentu 3 tahun sekali terjadi. Ya. Sementara Kimpul Plocot itu sekilonya di Bandungan sudah dijual 12,5 saat biasa. Saat banyak pendatang bisa sampai 20.000. Yuk kita mulai menanam, dan lalu ketika itu berburu benih. Mas Ronaldo ini yang menanggarkan benih, kemudian kita bagi gerakan Kimpul Plocot. Ternyata dari situ saya belajar sesuatu yang lain. Orang-orang ini antusias dengan gerakan-gerakan ini. Jadi dari Kimpul Plocot lalu dulu ada Manggis, dan yang cukup menjadi lama ya nanti Mas Nadia bisa ceritakan tanam sayur. Semangat Bedo yang terutama tampil ketika itu, ketika ingat ya Pak Ji kalau tidak salah marah dengan istrinya. Jadi Pak Sarosid tangganya Mas Nadia, seingat saya nanti dikoreksi, di rumah marah-marah dengan Pak Tikom karena istrinya itu beli daun pupus Jepang itu dari pedagang keliling. Sementara Pak Ji menanam di kebun. Nang kebun itu kayak banget, bojone nang omah tuku. Ini kan konyol sekali. Betapa wong tani duwe tegal ya nandur, kok isa-isane tuku, kok ora metik dhewe. Dan itu menginspirasi gerakan yuk kita mandiri sayur. Nek nang kebon bojone ora ngerti. Nek nang kebon anak-anake ora weruh. Mula ya dadi musibah seperti tadi. Yuk sayurnya kita bawa ke halaman rumah. Jadilah gerakan mandiri sayur. Nah, ini Mas Naryo punya mungkin Mas Naryo ini ya, yang sebagai dalam kacamata sebagai umat, sebagai pribadi yang juga istilahnya itu digandeng oleh Romo Paroki saat itu, ayo buat gerakan di tengah umat. Dulu punya pemikiran apa sih? Kok gelem-geleme dijak? Iya, waktu itu merebaknya tukang sayur keliling, Romo. Jadi tukang sayur keliling itu sangat menjamur. Pagi-pagi ketika klakson berbunyi, berbondong-bondong ibu-ibu pada beli sayur. Sampai bapak-bapaknya cemburu. Ini membuat para bapak itu berpikir 2 kali karena harus mengeluarkan biaya yang lebih dengan belanja di tukang sayur. Maka padahal nandur dewe. Iya, di sawah ada. Di sawah ada. Maka dari ngobrol-ngobrol bersama, seperti yang ingin DKG Romo, bahwasanya sayurnya dibawa pulang. Maksudnya kita nanam di halaman, jadi kita menghias halaman sambil kita bercocok tanam sayur di rumah, hasilnya juga bisa dipastikan itu sehat karena biasanya kita organik. Jadi manfaatnya banyak sekali, Romo. Dari kita bukan memerangi yang bukan sayur, bukan, tetapi paling tidak kita sudah punya yang dijaga lah, Romo. Ya. Tapi menangkap enggak waktu Romo Paroki itu ngajak umat atau juga mungkin kepada jenengan, ketika menyebut Paroki Bedono itu kudu bedono, itu menangkap enggak cita-citanya itu? Ya, kalau dari umat saya sendiri ya, untuk kata-kata bedo itu kita memang
harus beda. Kenapa demikian? Kita paroki Nek ora mergo beda ki mesti kudu ngeyelan ngono to? enggak, Romo. Kita itu memang harus beda karena kita itu ada di pelosok, Romo. Wilayah Bedono itu sangat luas dan ada di pelosok-pelosok. Notaben ya untuk ekonomi kita menengah ke bawah, Romo. Ya. Jadi apa boleh buat, apa yang ada lokalitasnya itu memang harus kita angkat. Dari sayur yang sudah kita tanam, nanti kita bawa ke gereja biar jadi Katolik, Romo. Ya. Dihias altar pakai Sayur Katolik. sayur-sayuran. Itu sayur Katolik. Jadi Romo. sayur Katolik, Iya, gitu. seperti itu. Terus Kopi Katolik bareng ya kopi ono. Katolik juga ada, Romo. Karena ketika kita sudah bingung dengan hias altar apa-apa, ya makanan lokal kita taruh di altar itu. Jadi nanti setelah misa makanan yang udah jadi pesta gitu. Tapi ya seadanya. Oh iya. Itu seperti itu. Berapa itu sebenarnya mengalir dari sini. Jadi mulai dari gerakan sayur lalu altarnya jadi bukan bunga potong tapi sayur yang hidup, apalagi pas buahnya bagus-bagus itu kan menarik dan juga menghiasi tapi lalu punya nilai lebih. Dan lalu kalau di Sodom lalu menjadi istimewa lagi mengikuti gerakan sayur, dekorasinya menjadi sayur tapi juga Edukasi ke anak-anak. anak-anak, lalu mereka mulai didatangi banyak orang karena kampung mereka penuh sayur, menarik, banyak orang datang. Jadilah kemudian ada live in dari berbagai tempat karena di situ ada yang berbeda yang menginspirasi orang, maka orang datang dari berbagai tempat, bahkan sampai dari India, dari Makau, dari Filipina. Makau itu dari mana? Makau ki Nusa Lore. Nanti semua wono. Oh, Ini nyabrang segoro. Gitu. Ya. Itu. Kemudian juga masih ada sekolah-sekolah yang datang belajar edukasi hijau. Ya. Nah, yang di dalam sendiri yang menarik sebenarnya ternyata bisa panen nanam sayur, bukan hanya panen sayurnya, tapi mereka panen wayang sayur. Ya. Jadi pementasan yang dikembangkan oleh anak-anak Sanggar Anak Sodom dengan berbasis cerita dunia sayur. Jadi semua itu mengalir setelah gerakan awal dari ingat tadi keprihatinan Pak Ji dan Mak Ikom, Ya. lalu nanam sayur di halaman, kemudian banyak orang datang, kemudian muncul pementasan wayang sayur yang akhirnya wayang sayur itu sampai ditangkap di Sukorejo, di Semarang, di Kerep, di HPS Nasional di Kanjuran, bahkan ditangga provinsi untuk membuka Agro Expo di Soropadan. Ketika sesuatu itu dikerjakan berdasar lokalitas, nggak akan ada pesaingnya, Ya. itu karena setiap daerah pasti berbeda. Ya. Teman-teman Nah, kalau ini mengalami. anu ya, selama apa ya? Yang selama ini terjadi. Karena mengangkat lokalitas itu kan juga tidak mudah karena melibatkan banyak orang, tidak hanya umat Ya. tetapi juga masyarakat. Dan kearifan lokal itu kan tidak hanya menyangkut wujud aktivitas saja, tetapi dimulai dari merubah pola pikir, gitu, pola sikap, bahkan juga pola kerja birokrat, Ya. pola kerja pemerintahan, dan pola relasi sosial di tengah masyarakat. Dan ini strategi saat itu kok dengan kata Bedono ingin mengangkat lokalitas sedemikian dia, ya umat, ya masyarakat, perangkat desa ini kok belum ambil. Kita jadi orang itu Ya, mengalir saja dong. Iya, mengalir. Karena seperti itu satu dilakukan, lalu makanan berikutnya muncul, termasuk lalu ketika kita tidak pernah secara khusus melobi lurah camat, tetapi karena ada peristiwa itu dari provinsi datang, akan provinsi datang, otomatis sama dan lurah katut. Malu nona orang ngerti, mereka datang dulu sehari 2 hari sebelumnya, takon, oh ternyata begini tuh, lalu mereka masuk, berikutnya termasuk kopi lokal yang kita mulai dari gereja, akhirnya diadopsi kecamatan. Pak Camat sendiri datang gerakan kopi lokal. Itu menarik, saya pernah mendengar apa benar ya? So, saya dengar karena kebetulan saya senang kopi, dan kalau saya beli Senang. kopi green bean, Senang kopi kok minum kopi? karena banyak minum kopi jadi seperti kopi ya. Tapi menarik ya, saya pernah mendengar, entah benar atau tidak,
Ya mungkin karena genak geni, orang suka genak geni berjumpa. Karena dalam perjumpaan itu kan pada akhirnya yang membuat virus ini ya, kearifan lokal itu bisa menular dan menguat di tengah masyarakat. Nah, kalau kopi itu kan yang saya menarik itu, kalau nggak sadar nanti bisa cerita koreksi ya. Itu ada bagi saya itu pertobatan ideologis di tengah umat. Karena kalau sejauh saya dengar, orang-orang di Bedone itu kan naik kumpul-kumpul senangnya ngopi. Lalu sampai pada titik saat di mana mereka itu sadar, apa ya nek awake dhewe kumpul-kumpul. Terus do ngombe kopi. Kok tukune kopi sasetan? Bukankah kita ini petani kopi? Gitu. Lalu berlomba-lomba apa ya? Kenapa kita tidak buat kopi sendiri lalu kita jual sendiri? Kalau sasetan mungkin harganya satu saset 1.500, apa kita lebih murni, lebih sehat, produksi sendiri, regane lebih terjangkau. Tidak tahu dijual 800 per 1.000. Tapi bagi saya itu sebuah menarik, sebuah kesadaran. Nah itu mungkin kalau cerita ini sing kepiye sih? Untuk kopi ya memang kita banyak di kampung itu minum kopi, tapi seperti yang di Kak Romo tadi, minumnya juga kopi saset itu dari pabrik gede gitu ya. Yang kita notabene tidak tahu isinya seperti apa gitu ya. Terus dari gerakan yang kita bangun dari sayur dan yang lainnya, dan kita menyentuh kopi, kita memang terus akhirnya juga jatuh ke kopi yang murni itu, kopi lokal. Jadi gerakan kopi lokal yang sudah digerakkan di gereja, terus kita menggandeng dengan pemerintahan, khususnya Pak Camat waktu itu memang antusias banget. Terus kayak deklarasi ya Romo, deklarasi kita minum kopi lokal, dan akhirnya itu jalan, bukan hanya kita sendiri tetapi masyarakat jalan minum kopi. Dan ketika itu sudah berjalan, masih ada yang menyajikan kopi saset, diketawain Romo, apa ini? Jadi tiap rumah itu memang udah pasti ada kopi. Tapi menarik sampai pada akhirnya berlomba-lomba, lalu mengadakan festival, ya, lalu ngedolnya warung-warung ya kopi Janoko, kopi kentir, kental hilang. Bagi saya sebuah kisah yang menarik, karena itu adalah sebuah proses di mana kesadaran kolektif masyarakat itu pelan-pelan dibangun. Saya tidak tahu sebenarnya itu saya mulai sopoi, tapi kemudian ada gerakan bersama. Nah, iso-isone sampai pada muncul tadi disebut deklarasi piye cerita. Itu kan bagi saya menarik. Tidak semua tempat itu terjadi demikian. Bahkan ada pemangku kepentingan dari pemerintahan setempat itu terlibat dan membuat kebijakan bersama masyarakat. Gitu. Lalu ada kesepakatan bersama. Itu waktu Pak Camat Soekarno ya, itu membuat event kayak lomba di tiap kampung di sekecamatan. Malam itu dari tim kecamatan sidak atau sama dibeli juga itu menilai kesiapan, terus ya acara yang ada lah, terus dari seluruhnya diumumkan nanti juaranya siapa gitu. Terus dari event itu juga, karena waktu itu juga ada juri dari kecamatan sebelah, mereka pun mengadopsi itu. Setelah kita ada festival kayak itu, di sana juga diadakan. Tidak lama juga itu semua. Ya. Saya sebetulnya ketika mendengar aneka macam gerakan gitu, dengan kata-kata Bitono, lalu muncul banyak gerakan sayur, gerakan buah dan macam-macam. Saya senang karena mengingatkan saya ketika saya pernah kerja di Pulau Progo itu, saya pernah mengenal Pak Hasto yang menjadi bupati di Pulau Progo. Concern beliau kepada masyarakat di Pulau Progo itu bagi saya sangat menarik. Dia sangat memperhatikan bagaimana umat atau masyarakat di Pulau Progo itu bisa bertumbuh. Maka dia membuat gerakan Bila Beli Pulau Progo.
mulai dari apa beras, geblek batik, geblek rentek, termasuk gebleknya sendiri, banyu, airku, aneh dombe galonan itu aku ada itu kan. Lalu kita itu juga punya sumber daya, mengapa kok kita tidak menggunakan milik kita sendiri? Karena ketika kita memanfaatkan milik sendiri, bukankah itu akan istilahnya itu memandirikan dari masyarakat setempat. Dan saya sangat senang sekali pada waktu itu gerakan itu Mas. Bahkan yang buat saya senang itu dengan gerakan bila beli kulon progo. Selain itu kan juga ada pemilah, karena ada kebijakan dari bupati tidak boleh ada minimarket itu. Boleh, dan itu akhirnya dibeli oleh koperasi. Lalu diberi nama Tomila, toko milik rakyat. Di mana di situ juga ada produk-produk lokal dari kelompok-kelompok masyarakat yang dijual di situ. Itu pun juga dengan batasan-batasan yang dibuat supaya melindungi pasar lokal, lalu pedagang-pedagang kecil yang hidup kesehariannya itu di tempat yang bisa. Menarik bagi saya, mengingatkan saya gerakan di sini dengan cara. Tapi mungkin kalau Pak Hasto itu menjadi terkenal secara nasional ya karena dia pejabat publik. Maka penting soal marketing gerakan itu. Nah, kalau soal marketing gerakan ini corongnya supaya orang itu mengenal Bedono itu memang sangat beda. Maka tadi cerita dari Macau, dari India, lalu dari komunitas macam-macam itu sampai kok iso? Ono strategi atau? Sebenarnya saya cenderung mengatakan sepertinya semua mengalir saja. Kita bahkan tidak secara khusus mentarget marketing, tetapi sebenarnya prinsipnya sesuatu yang baik, yang berkembang, delik tersembunyi seperti apapun akan ditemukan. Ini zaman yang sudah begitu maju, tempat yang tersembunyi akan dicari. Itu salah satu yang kita sadari bersama. Sehingga justru bagaimana kita tidak pengen berlomba-lomba menjadi sama dengan yang lain, tetapi menjadi identitas diri kita sendiri. Karena yang unik itu yang akan dicari. Orang tidak akan cari lagi pakaian yang nek aku nganggu engkau tekan buat resepsi ketemu barengan saja. Tapi saya pengen yang unik. Itu kan yang dicari ketika orang-orang piknik sekarang. Dan itu terjadi. Ketika kita setia dengan jati diri, identitas kita apa adanya, orang akan tertarik, energinya akan semakin meluas. Memang ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan, termasuk seperti branding karena Bedono itu kan membantu orang untuk mengingat tempat ini. Ya, Bedono itu lebih cara bahasa untuk bisa memudahkan mengingat. Ya. Tetapi kan kalaupun kita bisa menciptakan bahasa yang sebagus apapun, ketika didatangi tidak ada apa-apa, ya percuma saja, orang akan kecewa dan tidak akan cerita. Tapi kalau di sini teman-teman ini konsisten dengan apa yang mereka lakukan dan ternyata itu memang benar baik, lalu mereka merasa terinspirasi, mereka akan cerita dari mulut ke mulut. Itu yang menurut saya terjadi karena seperti edukasi hijau, model live in dan sebagainya itu juga dari satu cerita pada yang lain, termasuk juga lalu pada tahap berikutnya ketika banyak media juga yang datang meliput, nah itu menjadi kekuatan yang berapa kali lebih besar. Jadi menarik. Yang menarik lagi, saya tidak tahu yang dipikirkan dengan seperti apa. Mungkin ini menjadi salah satu strategi dalam pastoral atau gerak perubahan. Itu adalah memperhatikan generasi muda. Sebelum 2015 itu sudah saya dengar, karena kebetulan waktu itu saya masih di Jogja, lalu memegang PSE di Jogja. Kebetulan saya juga kenal dekat dengan Kalirojo CPL itu ya. Dulu kalau tidak salah juga pernah judulan ke sana ya belajar Cina, tetapi bukan berarti harus hanya mengcopy paste.
atau hanya mereplika dari apa yang sudah berkembang di sana. Yang menarik dari sini adalah kok iso-isonya menemukan sesuatu yang memang khas dan itu dinilai, termasuk dengan generasi muda. Lalu kenapa 2015 ketika ada deklarasi 25 tahun gantian itu ya, itu temanya itu kan Green Youth Education. Memang secara khusus mau menyasar pada generasi muda supaya mereka punya wawasan ekologis. Wawasan ekologis itu ya orang seperti itu, tapi bagaimana menjaga segala sesuatu itu menjadi harmoni dengan alam, dengan masyarakat, dengan budaya. So, saya menangkap ya. Nah, mungkin Romo Wicak belum mendengar ya. Maka saya pun senang dengan pertemuan ini. Karena saya belajar. Kemudian ada cerita kayak mana, ada cerita bab saya, ada cerita tentang sesuatu yang ditumbuhkan, digerakkan lalu mengalir, nanti orang pun akan mencari sendiri. Ketika sesuatu itu tumbuh berkembang baik, tidak perlu dipromokan, tidak perlu ditawar-tawarkan, orang pasti akan datang. Dulu yang terkenal itu namanya Sones, Sosok Lestari. Saya sudah dengar itu. Termasuk tadi wayang itu kan di sana. Saya tidak tahu apakah saat ini masih hidup atau bagaimana, atau ya saat itu menjadi hidup, tetapi saat ini mungkin bedaannya sudah berlanjut. Bisa cerita Mas? Kalau hidupnya ya hidup, karena yang kakak-kakak yang kemarin itu jadi kayak aktornya gitu. Wayang sayur ya. Wayang sayur itu kan sekarang udah pada kerja, susah, terus regenerasinya yang belum belum jalan. Dan kemarin juga kita tertimpa dengan adanya COVID itu kita hancur. Jadi live in tidak ada sama sekali kan, tidak ada kegiatan live in. Jadi kegiatan di Sanggar Soles itu kita juga macet. Dan ini besok kita sudah mau ada lagi. Mulai lagi Juni. Dan persiapkan untuk live in di Jakarta. Juga masih edukasi hijau, masih berputar di edukasi hijau. Jadi kita memang mengangkat itu supaya lebih banyak yang mengenal sayuran. Karena perhatian dulu itu anak-anak kita juga yang pertama nggak suka sayur, makan nggak pakai sayur, nggak ngerti namanya sayur ya apa, kayak namanya seperti apa, namanya apa, nggak ngerti. Gunanya apa itu nggak tahu. Makanya dari kecil kita edukasi mereka sambil kita membimbing anak-anak sendiri. Kalau sayur itu gerakannya tak sejenis apa di sini? Apanya? Gerakan sayur itu. Mandiri sayur. Ya, saya dengar ada rakat sukot. Rakat sukot itu di Nawangsari. Nawangsari, wilayah Nawangsari. Coba lagi. Itu lebih mengingat, mengumpulkan, menceritakan kembali, menggunakan kembali aneka macam rumput yang biasanya dimengerti sebagai rumput liar. Ternyata punya tradisi bahwa itu bisa dikonsumsi untuk bahan sayur. Contoh Urti, ya, itu terus urti, lengko, apalagi akan yang maksud di lapangan itu Pak Liman, macam itu ternyata begitu banyak. Tapi karena tidak diwariskan, sekarang tahunya pakan pedus. Padahal bisa kok pakan pom gitu. mungkin ya pakan pedus. Kira gulma lebih parah lagi. Parah lagi terus dimusnahkan itu. Iya. Itu kalau orang sudah dan biasanya punya manfaat kesehatan sudah. Lalu biasa kumpul bareng, diskusi, ngomong sambil praktek. Nah, sejauh mana ya? Karena kalau bagi saya, usaha untuk mengangkat kearifan lokal atau lokalitas itu kan pertama-tama memang mau mengubah kesadaran kolektif. Ya. Karena dari kesadaran kolektif itu baru bisa bersama-sama membuat gerakan dan diamini dilaksanakan iso sekarang. Itu sampai sekarang. Nah, dari ini kesadaran kolektif ini sejauh mana sih
masyarakat di Wedori dan sekitarnya itu sekarang sudah mulai kesadaran, punya kesadaran kolektif. Walaupun tadi sudah disebut ada sayur, lalu ada kopi, itu kan pada akhirnya bermuara pada kemandirian. Syukur-syukur kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, tapi juga mencukupi kebutuhan di luar wilayah ini atau di luar diri kita. Itu bagi saya sebuah ideologi yang besar. Kalau kita lihat zaman Pak Karno itu kan juga itu ya digaungkan cipta produk. Mungkin kasus Sodom itu jadi menarik ya. Ketika gerakan mancing sayur itu dimulai, orang menanam sayur di halaman, selang seminggu lapor habis susu ipitek, ya. Tetapi syukur mereka tidak menyerah. Lalu kebetulan juga ada beberapa orang Katolik yang masuk dalam pengurus RT dan dusun ya, termasuk Pak Yop. Justru karena ada peristiwa itu, mereka lalu berembuk membuat peraturan kampung yang disepakati bersama bahwa karena kita mau menanam sayur di halaman rumah, maka ayam-ayam harus dikandangkan. Ini kan kesepakatan, ini civil society yang orang bekerja berarti hak publik. Iya, kalau pergi dan tidak pulang sah itu loh. Itu sanksinya ya. Tapi bahwa mereka lalu terbiasa bukan bareng untuk mengatasi masalah. Ini pendidikan civil society yang sangat bagus, mengatasi masalah kita bersama. Dan ketika sebuah gerakan kemudian naik menjadi sebuah kebijakan, itu lalu menjadi kekuatan karena ada aturan yang melindungi sehingga orang termotivasi nek mandur aman, nek susu ini teipan gane gampang, berarti engko mangan iwak pitik gitu. Dan sepertinya itu yang membuat lalu di sana juga itu lebih bertahan. Kalau saya lihat arti penting dalam mengembangkan atau mengangkat lokalitas ini adanya momen tadi, termasuk salah satu yang ditangkap atau mungkin mengalir begitu saja, tetapi sebetulnya menjadi momentum ya. Momentum untuk membangun kesadaran bersama, yaitu kumpul-kumpul ketemu genak Gonjongan kalau istilah mereka. gonjongan Ini sagongan sakar peduli. Tapi bukan hanya sekedar main hari, tetapi ada sesuatu yang kemudian jadi pembicaraan atas dasar keprihatinan bersama, terus dirembuk menghasilkan yang kesepakatan bersama. Bagi saya sebuah momen. Dan gerakan-gerakan yang lain, saya kira tadi juga sama ya. Perlu mungkin suatu saat ketika mau mengangkat lokalitas atau ada sesuatu yang ini mau diperjuangkan, ciptakanlah momen yang tepat. Ya itu ketika kita gerakan mandiri sayur itu juga tidak mudah. Banyak yang harus kita lewati. Pertama, ketika kita ada masalah sayurnya dimakan ayam, itu ayam harus dikandangi. Dan ketika kita harus mengatakan ayam dikandangi, di dikandang, nggak ada, terus dia. Nah, dengan itu kita gonjongnya tadi muncul. Yowes. Pertama yang dilakukan itu sosialisasi dulu, itu setelah 3 bulan. Sosialisasinya apa? Bahwa masyarakat harus membuat kandang. Itu 3 bulan itu. Setelah 3 bulan pertama, jadi kandang, peraturan juga sudah disiapkan. 6 bulan itu kita siapkan untuk percobaan, tahap percobaan. Jadi dalam 6 bulan itu tidak ada, misalnya dalam pasal-pasalnya ya, itu ada jika ayam itu keluar bisa ditangkap atau seperti apa, itu ada aturan-aturannya. Itu dalam 6 bulan pertama itu tidak boleh langsung tes gitu lah. Tetapi setelah 6 bulan berikutnya, oke lah, monggo silakan izin 6 bulan izinnya ya wes, berarti bakar pitik enak gitu kan. Berarti keuntungan tersendiri ya, yang siksoknya ya. Tapi menarik sekali. Tadi saya tertarik ini ono kopi dari koyo jagung. Ternyata bukan jagung. Salah satu bagian dari
Melunjung gitu. Lokal. Jali, padahal orang kalau waktu saya kecil itu tahu jali kami rosario, kami kerajinan tangan, gelang dan macam-macam. Sebenarnya enak banget. Sama, saya itu juga ngerti jali enak dipangan ya di sini seumur-umur ya, dan di tempat saya tahunya jali yang ini. Jali batu tentu dan ini di banyak tempat ada. Saya baru tahu di sini. Ini juga dimakan. Mestinya bisa, hanya ngecek angel karena terlalu keras tebal. Nah lalu di sini saya tahu jali ada yang seperti ini, yang kuning coklat seperti itu ya di sini. Lalu kembali saja saya mengingatkan, loh ini kan Bondo Pusoko yang ada di sini kok terabaikan. Nah, mulai dari itu lalu beberapa teman itu mulai punya daya tarik untuk yuk mau penny kita mulai berburu benih di banyak tempat ditanam. Dulu Mas Ari menanam di lahan Saudara Lestari untuk menangkapkan karena ada benih yang hanya oleh sak gegem ya. Dan tidak tahu ini isi urip orang itu. Beberapa memang tidak hidup di pojokan itu dulu nanam bersama. Setelah ini panen punya beberapa kilo baru dibagikan untuk ditanam. Ketika ini mulai panen lalu terjadilah deklarasi tanam jali bersama Pak Lurah, Pak terus teman-teman Soles dan LC ini yang merintis. Tapi menarik tadi dari cerita ini, saya menangkap bahwa ya ada warisan yang baik. Tapi sekarang banyak generasi penerus yang mungkin orang tidak mengenal lagi, dan ada gerakan untuk mulai mengenalkan lagi, gerakan untuk mencintai kembali, muri-uri, melestarikan. Sedemikian dia nek rene ya mungkin orang akan menjadi rindu kok nek rene kudu ono jadi, kudu ono kopi, kudu ono macam-macam. Jadi saya tidak tahu apakah ini menjadi sebuah ya pada akhirnya sesuatu yang menjadi kekayaan yang sebetulnya wajib untuk menjadi kebanggaan. Maka tadi kalau saya tanya pada Romo Wicca itu, saya serasa bangga nggak di sini. Saya tuh bangga di sini tuh karena sejuk. Oh sejuk ya, kurang panas. Kurang panas. Penak ruangan berak itu. Nah, kalau sekarang Romo Wicca ini juga mendengarkan obrolan kita ya tadi soal akan yang mengangkat lokalitas di Palu itu. Apa ya? Kualitas pikiran Romo Wicca. Kalau saya memandang melihat selama beberapa waktu, tadi kan disebutkan di salah satu tempat atau salah satu dusun. Jadi lokalitas itu gerakan yang memang harus ditanggapi oleh banyak orang. Secara kebetulan di tempat tadi itu, tempat daerahnya Pak Naryo ini itu bisa, lalu mereka ada rembukan bareng. Kalau di tempat tertentu tidak ada tanggapan dari yang tingkatnya lebih tinggi ataupun masyarakat cuek, itu tidak akan berjalan. Maka yang dibutuhkan menurut saya, yang dibutuhkan adalah kesadaran masing-masing, sekurang-kurangnya umat Katolik yang ada di paroki ini. Kalau memang daerah kita itu menumbuhkan atau lokalitas itu menjadi gerak bersama, saya kira akan bisa tumbuh berkembang pesat. Tapi kalau hanya satu dua dan hanya tempat tertentu yang memiliki kebiasaan kumpul diskusi, nanti hanya tempat-tempat tertentu, itu bagi saya ini menjadi PR, sesuatu yang sudah baik, yang sudah dijalankan, malah menjadi refleksi kenapa ada tempat juga yang tidak, tempat tertentu yang tidak mengembangkan itu. Kan kita juga perlu lihat lokalitasnya di situ. Tidak semua harus sesuai dengan apa yang menjadi pandangan kita atau penilaian kita. Maka tadi saya mendengar cerita itu bagus juga, bisa dipertahankan. Lalu kalau kita sudah menawarkan di berbagai macam tempat, terutama di paroki ini, lalu
ada lokalitas apa lagi. Tidak melulu semua langsung dipukul rata. Tadi sudah mengatakan kearifan, namanya kearifan lokal ya. Kearifan lokal Medono sendiri satu paroki, ada juga kearifan lokal masing-masing dusun, kearifan lokal masing-masing RT, mereka punya caranya sendiri. Nah, tetapi bahwa gerak seperti ini yang hijau ini perlu dikembangkan, saya sangat senang karena memang ciri khas yang ada di wilayah ini dengan iklimnya yang di Medono ini itu memang cocok untuk sayur mayur, untuk buah, untuk kopi, macam-macam. Nah, itu memang yang harus dipertahankan, yang baik dipertahankan, kalau bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi nanti sampai akhirnya bisa menjadi ekonomi umat itu meningkat, gitu ya. Saya tertarik dengan obrolan ini karena saya selalu melihat ini ada rumah produksi dan pengembangan pangan lokal. Jadi tapi gambarnya walaupun yang digambar ini hanya jali ya, jali. Tetapi yang disebut di sini pangan lokal itu kan juga berarti semua macam-macam, semua termasuk sayur dan macam-macam. Ini memang menjadi cita-cita ke depan yang mau diperjuangkan gitu. Ya. Karena seperti tadi yang sudah muncul juga, itu kan banyak dari lokalitas di sini itu yang cukup menonjol dari sekitar pangan, kopi, madu, kemudian sudah dari lengkeng, buah-buahan yang lain-lain, dan terakhir kita menemukan jali juga yang ada di tempat Pak Yat, jamur, dan dekatnya apokat ya. sudah menjadi sentra apa namanya Itu desa wisata apokat ya. Ya, maka bagaimana itu bisa dimajukan bareng, lalu kita mulai dengan ini. Yang tadi sampaikan Romo Wisak, tempat ini memang tempat yang istimewa hijau, sampai kalau saya jadi ingat Pak Menteri PUPR pun ketika membuat jalan tol Bawen Jogja mikir dua kali loh untuk menggembur gunung-gunung ini. Dia memilih untuk membuat terowongan supaya yang di atasnya tidak rusak, Tetap hijau. iya. Apakah kita sebagai warga gereja tidak komit ke situ, ya, menjaga supaya ini tetap hijau, dan juga kalau daerah ini hijau, saudara-saudara kita di bawah Ambarawa, Ungaran, Semarang akan menikmati berkatnya loh. Pertama, kalau lewat sini segar, satu-satunya tempat yang akan paling segar antara Ambarawa, Magelang hanya di sini nanti, dapat dikonservasi. Kemudian juga air akan aman, banjir akan menjauh. Kira-kira banjir Semarang ya kelar. Iya, karena kalau sini penebangan pohon, laju dengan sengon itu, banjir, longsor, itu akan pendangkalan opening dan banjir Semarang lebih besar loh. Jadi kunci banjir sana kan juga ada di sini. Sama dengan Jakarta, masalahnya ada di puncak. Tuh. Ya, yang terakhir. Karena menjaga gerakan itu tentu bukan sebuah usaha yang mudah. Karena juga tidak hanya sepihak, tetapi perlu melakukan sinergi dengan banyak pihak, terutama dengan pemangku-pemangku kebijakan. Nah, mungkin dari zaman dulu yang diupayakan, sekarang Romo Wisak ya saat ini dipercaya oleh Bapak Uskup. Tapi bagaimana caranya? Kepiye bisa menjaga sinergi dengan para pemangku kebijakan di terutama masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah, camat, atau bahkan sudah sampai ke bupati, gubernur. Gimana caranya? Saya sebenarnya justru merumuskan dari pengalaman ya, bukan seharusnya bagaimana. Ketika kita sampai pada gerakan yang sifatnya lokal, khas lokalitas, itu sangat terkait dengan kultur, sangat dekat dengan kehidupan keseharian umat, maka di situ tidak ada pemisah antara keprihatinan umat Katolik dengan keprihatinan masyarakat. Menanam sayur, mandiri sayur,
Itu kan masalah bersama, masalah pangan, masalah bersama. Sehingga ketika kok orang nggak boleh menanam sayur di halaman, dengan mudah itu menyebar mempengaruhi yang lain. Dengan mudah desa Pak Samad sudah mengambil. Karena apa? Karena wilayah geraknya memang untuk memajukan daerah ini, dan itu ada dalam wilayah dataran sehari-hari, bukan wilayah diplomasi, bukan hal-hal yang formal, kulturnya dan sebagainya. ya. Tapi kalau kita memakai bahasa kita sendiri atau bahasa-bahasa umum generalisasi, yaitu akan menjadi jurang. Otomatis kita akan ketemu jalannya kok. Karena kopi, ya dulu kita sudah jauh di awal mulai dengan apa? Ketika acara gereja pakai harus kopi lokal, persembahan gereja harus buah lokal, tidak menerima buah impor. Dekorasi juga pakai hasil yang lokal, tidak membeli, walaupun di sini relatif murah kalau beli ke Bandung ya. Itu radikal gitu Ya. menciptakan radikalisme gitu. Ketika itu menjadi semangat fanatik dengan lokal, lalu bahasa ini lebih mudah ditiru, orang tidak akan takut atau malu melihat ini dengan mencurigakan, sehingga orang bisa dengan mudah masuk dan segera ketemu jalannya, karena termasuk dinas pertanian, kecamatan, desa, itu dengan mudah. Ini keprihatinan umat manusia kok, ini keprihatinan pemerintah juga kok. Dan memang yang dipertahankan itu kemarin Bapak Uskup dalam kunjungannya ke Paroki Medona itu pun juga mengatakan hal yang sama dan masih berkutat di situ. Medona sebagai paroki hijau yang sudah dikembangkan, dan itu menjadi pesan Bapak Uskup. Lagi-lagi kita harus ikut keuskupan dan juga melihat situasi iklim yang terjadi di Medona ini. Itu hal baik paroki hijau dan itu tidak boleh dihilangkan. Kalau saya merasa ini yang memang harus, ya walaupun tidak langsung cepat, tetapi ya perlahan-lahan sekurang-kurangnya mempertahankan itu tetap ada, tetap eksis, lalu bisa sedikit lalu dikembangkan apa yang khas, apa yang unik di paroki ini. Pesan Bapak Uskup waktu itu, Medona paroki hijau sesuai dengan Laudato Si. Itu yang saya pegang. Memang pada akhirnya butuh kreativitas ya, supaya tetap semangat dasar kesadaran komunal ini tetap bisa dijaga. Maka terima kasih Romo Wicak, Romo Hastono, Mas Naryo, kita boleh ngobrol-ngobrol kalau ngidul malam ini. Saya juga boleh berterima kasih tidak? Oh boleh. Karena dari sharing mereka itu akhirnya saya mendapatkan masukan banyak. Oh, ini paroki saya seperti ini. Istimewa. Saya baru 8 bulan di tempat ini. Terima kasih. Baik Nur, demikian obrolan kita. Berikutnya bisa ke Jambul ya? Oh bisa. Nah, itu tema yang menarik lagi. Ya. Jambul itu. Kemudian di depan ini ada banyak pokok bahasan yang bisa kita obrolkan. Ini baru A ini. Ya karena durasi saja itu. Karena sampai set. Iya. Nanti lihat ini komentar-komentarnya pengen apa gitu bisa dibahas lagi. Baik. Maka terima kasih, kita boleh benak-benik malam ini ngobrol ngalor ngidul. Masih banyak topik-topik yang lain yang bisa kita bicarakan lebih dalam. Tapi intinya mulai dari kepala, hati sampai pada akhirnya kasa yang menggerakkan. Demikian Nur, obrolan kita malam ini benak-benik seputar komunitas transformatif. Jangan pernah takut untuk menjadi berbeda, jangan pernah takut untuk tetap menjadi orang baik, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Berkat dalam. Berkat dalam.